Hai, perkenalkan nama saya Daru Tabang Furqon, NIM 18000 18299, kelas H, mata kuliah Ilmu Dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa kirami ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ilmu dakwah pada siang hari ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa alam yang begitu gelap menuju alam yang terang benderang dengan kata minaz zulumati ilal nur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang hablum minan nas. Sebelum itu sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hablum minan nas itu. Hablum minan nas ini secara bahasa dapat diartikan hubungan dengan manusia. Namun hablum minan nas ini akan sangat terkait erat dengan hablum minallah. Mengapa saya katakan demikian? Karena secara bahasa hablum minallah adalah perjanjian dengan Allah. Sedangkan secara terminologi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan hablum minallah adalah perjanjian dengan Allah. Maksudnya adalah Allah akan menjamin keselamatan bagi siapa saja yang mempercayai agamanya Allah, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, ketika kita ingin berhubungan dengan Allah, maka kita punya kewajiban untuk menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mengapa saya katakan hablum minallah akan sangat terkait erat dengan hablum minan nas? Dalam surah Al-Qur'an dijelaskan yang berbunyi innal insana khuliqa halu'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan lagi kikir. Dari ayat di atas Allah telah menegaskan bahwa manusia itu memiliki sifat keluh kesah dan lagi kikir. Contoh saja ketika kehidupan sehari-hari kita, ketika kita tidak mempunyai harta, pasti manusia itu akan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana ketika dia kikir? Namun bagaimana ketika dia mempunyai harta? Pasti dia sangat kikir. Maka ini merupakan sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghindarinya? Ada dua pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat berjamaah setiap waktu di masjid. Yang kedua adalah memberikan zakat atau memberikan santunan kepada kaum duafa, kaum fakir dan miskin. Karena seluruh harta yang kita punya ini adalah merupakan bagian dari sebagian harta kita ini adalah milik kaum fakir atau miskin. Oleh karenanya, dengan dua pesan itu, maka kita akan mendapatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Yang pertama adalah kita mendapatkan perintah untuk sholat, itu merupakan hablum minallah. Dan hablum minan nasnya adalah berhubungan kita membayar zakat, sedekah, dan lain sebagainya, itu merupakan hablum minan nas. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana berakhlak berkeluarga. Banyak sekali, namun di sini saya akan memberikan contoh kita
dalam berakhlak berkeluarga itu adalah bertutur kata yang sopan dan santun kepada orang tua. Dan yang kedua adalah berakhlak bermasyarakat. Bagaimana berakhlak dalam bermasyarakat? Sudah sepatutnya kita ketika menerapkan atau mengimplementasikan berakhlak dalam bermasyarakat ini, sebagai contoh ketika kita berpergian dan kita melihat tetangga kita, sudah sepatutnya kita harus menyapanya. Itu merupakan bentuk sederhana kita dalam hidup bermasyarakat, berakhlak bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Sudah sepatutnya kita harus berakhlak bernegara, itu sudah diatur juga dalam Undang-Undang ayat 30 yang mengatakan setiap warga negara wajib membela negaranya. Tapi bagaimana cara kita membela negara kita? Salah satunya adalah belajar dengan rajin dan tunjukkan bahwa anak Indonesia adalah semua anaknya adalah orang yang pintar. Mungkin itu saja dari tausiah kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.